tolong dicek aja kalau memang belum, nanti saya share lagi. Tapi harusnya seingat saya sudah pernah share. Waktu itu lewat WA ya, lupa saya lewat WA atau lewat lewat Google Classroom, saya juga lupa. Nah, intinya itu adalah sheet yang biasanya saya kerjakan di kantor. Saya pakainya Excel juga. Kalau Pak Surajin juga kelihatannya pakai Excel ini. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh suatu case plat datar bertulang, beton bertulang ya tentunya ya, plat datar beton bertulang dengan tebal 20 cm, sorry, seperti denah tergambar. Nanti denahnya ada di bawah. Direncanakan menggunakan mutu beton FC25 dan dipikul oleh kolom-kolom dengan ukuran 600 kali 800. Tulangan negatif itu diasumsikan adalah diameter 16. Lalu kondisi yang saat ini kita periksa atau kita cek adalah kondisi kita abaikan unbalance moment. Lalu kita ada kolom interior, kolom tepi, kolom sudut, dan kolom perimeter. Seperti itu ya. Jadi tepi 2 dan tepi 4. Kurang lebih gitu. Nah, yang ditanya itu adalah tegangan geser pons yang tersedia, lalu kekuatan geser pons tersedia, lalu beban terfaktor maksimum yang dapat dipikul oleh plat tersebut. Gitu. Ini dibalik nih ceritanya. Kamu punya plat sekian, kamu disuruh ngecek bebannya bisa berapa sih gitu. Jadi sebenarnya penting ya kamu untuk ngecek beban terfaktor ini. Jadi nanti kamu kalau besok kerja di lapangan, misalnya kamu ada gambar nih, tapi kamu nggak tahu nih kapasitasnya. Misalnya owner atau klien kamu mau renovasi, Pak, saya ada lantai detailnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Saya mau mau renovasi, bebannya mau saya tingkatkan. Kira-kira masih kuat nggak ya, Pak? Nah, caranya gimana kamu ngecek? Nah, pakai ini urutan 3 1 2 3 ini. Nah, nanti akan dapat ininya apa? eh apa sih namanya ya? Markup PDF. Oke, nggak bisa dicoret ya. Markup. Oh, harus di-save dulu ya. Ntar dulu. Saya mau ngorek-ngorek soalnya. Oh, pakai ini aja nih. Ini loh. Jadi urutannya ini sama ini. Nah, pertanyaannya untuk beban terakhir, sorry, bukan beban terakhir, untuk beban misalnya tadi, Pak, saya mau renovasi, Pak. Kira-kira tadi misalnya gudang saya tadinya misalnya isinya tepung, sekarang saya mau ganti jadi ini minyak goreng. Kira-kira masih kuat nggak ya, Pak? Tanyakan gitu. Nah, ini kamu cek pakai tiga langkah ini. Satu, cari dulu tegangan geser, lalu kekuatan geser, lalu kita cari beban terfaktornya yang ini. Seperti itu. Langsung, lalu dapat deh. Kamu langsung bisa, oh Pak, masih kuat nih. Oh Pak, nggak kuat nih. Perlu perkuatan. Perkuatannya gimana, Pak? Jadi langsung nih, kamu langsung dapat dapat apa ya? Dapat insight gitu ya. Langsung dapat bisa kasih masukan ke owner maksudnya. Nah, ini ada di gambarnya. Kira-kira begini. Contohnya, ini flat slab ya, ini flat slab. Jadi ini yang belum ada drop panelnya, ini masih yang datar. Jadi kalau dipotong itu, ini kalau saya potong ya, kalau misalnya saya potong begini, jadi ini langsung kolom kamu di sini, gitu. Kalau yang ada drop panel kan nanti ada ini, gitu. Nah kalau kita yang atas nih, yang ini, kira-kira gitu. Oke, kita clear. Nah, jadi bentangnya itu 5, sorry, dari X dulu ya, ini X ya, ini X, ini Y. Nah, arah X-nya 6, arah Y-nya 5. 6 kali 5. Jadi tributerinya itu 30 meter persegi. Oke? Jadi tributerinya adalah 30 meter persegi. Nah, nanti kita ada setelah pertemuan ini, nanti kita akan ada nyari yang namanya DDM ini seperti ini. Jadi ada jalur kolom gitu.
seperti ini metodenya. Nanti kita akan ada yang seperti ini. Nanti, jadi ini saya arsir ya, seperti itu. Nanti setelah ini ya, tapi sekarang kita nggak ke situ dulu, kita sekarang bahas yang ini dulu. Oke, next, sorry, clear. Next, nah ini biasa ya, kebiasaannya Pak Surajin ini, ada soal seperti ini, kira-kira apa namanya, ada kolom, ada 4 kondisi tadi kan ya. Kondisi pertama kolom interior, eh, kolom tepi di dua, kolom sudut sama kolom tepi empat. Tepi empat itu yang di perimeter. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu hanya di faktor alfanya. Jadi kalau yang interior itu alfanya 40. Kalau yang tepi itu alfanya 20. Kalau yang sudut itu 20, kalau yang tepi satunya lagi 30. Jadi bedanya tuh cuma itu doang. Eh Koefisien ya maksudnya ya. Maksudnya kondisi dia di kolom interior, kolom tepi atau apa itu bedanya di koefisien alfanya tadi. Sisanya sama ya. Sisanya cara apa calculationnya sama seperti itu. Eh, jadi ini saya tandain, sorry, sebentar. Saya tandain ini. Maksud saya itu adalah ini ya. Maksud saya itu adalah ini nih. Oh, itu ketetapan ya, Pak? Iya, itu koefisien. Itu koefisien. Jadi yang membedakan di apa kolom interior, kolom tepi, kolom sudut itu angkanya itu. Ini apa koefisiennya? Itu ada di SNI. Ini apa Seva ya tadi yang bertanya ya. Itu ada di SNI. Jadi nanti bisa dicek. Kalau di PPT yang sebelumnya ada tuh SNI pasal-pasalnya. Eh, Kalau nggak salah pasal 22 ya. Pasal 22 itu ada ininya SNI-nya. Kenapa kenapa dia harus 40. Terus nah, kalau kita mencari geser pons, kunci satunya lagi adalah kamu mencari nilai yang paling menentukan dari 3 kondisi. Oke? Oh iya, saya lupa hidupin itu ya, apa eh, kamera ya. Kamera saya di mana sih? Oh, sebentar. Pak, bedanya kolom tepi yang nomor 2 sama yang nomor 4 apa, Pak? Bentar. Yang mana? Bedanya kolom tepi nomor 2 sama nomor 4 Pak. Ya, betul. Jadi yang nomor 2 itu yang tepi apa perimeter, yang satunya lagi yang perimeter satunya lagi. Seperti itu. Maksudnya gimana tuh? Bentangannya. Nih, kamu lihat nih. Ini kan yang tepi satunya. Nih ya, kamu lihat. Ini kalau saya coret kelihatan ya. Bentar. Yang ini nih. Nih, ini saya turunin dikit. Ini sebentar. Hilang ininya. Udah oke ya. Yang ini, kolom tepi yang ini yang bentang bentang yang ini. Nah, yang ini yang bentang satunya lagi. Itu. Ini kan utamanya kan ini 6 kali 5 ini. Oke. Nah, lalu yang di sudut kan ini. Kebayang nggak? Nih, saya ulangin ya. Mungkin saya liatin gambarnya lagi deh. Nah, ini loh. Kan tadi kan kita saya. Nah, ini kan kita bagi-bagi nih. Ini kan kita bagi-bagi tadi. Ini kita aduh. Eh, korektan saya telat ya responnya. Nah, ini kan kita bagi-bagi. Ini kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi, ini kita bagi-bagi, nah ini kita bagi-bagi. Seperti itu. Jadi yang tepi satu, yang sini, sama yang tepi sini. Gitu.
Jadi kalau kamu lihat lagi, ini ya, saya turun, makanya ada nilai L1. L1 kan jelas. Yang ini, yang interior ya, 6 kali 5. Nangkep? Ini nih, saya coret deh, saya coret. Saya coret. Nah, ini. Ini kan 6 kali 5, betul? Oh iya, Pak. Heeh. Ya, gitu. Ini 6. Saya salah. Hmm, ini 6, ini 5. Terus kan yang satunya lagi nanti arah sini, gitu. Terus lagi yang arah sini. Nangkep ya? Oke, oke. Makasih, Pak. Oke, oke, lanjut ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, pertama data tadi kita punya data ini. Kita punya data FC25. Oke. Terus kita punya data lagi ketebalan platnya 20 cm. Terus tulangannya 16 mili. Oke. Ukuran kolom 600-800. Nih ya. Lalu ini bentangan, span. Span yang kolom interior yang satu. Lalu habis itu pertama yang dicari apa? Penampang kritis kan. Nah, penampang kritis kan kita mencari penampang kritis itu apa namanya? Pertama kita harus tahu areanya dulu. Nah, area penampang kritis itu kan ini, B1, B2 ini. Oke. Nah, lalu tuh nyari ini D average atau ini ya, D itu adalah jarak tulangan ke serat terluar. Masih ingat waktu pas kita belajar apa namanya? Belajar sama Pak Surajin dulu? Masih ingat? Ini bisa coret ya. Saya coret sebentar. Ini kan kita apa apa sih ketebalan ya 200. Oke. Apalagi kurang selimut. Selimut, ingat, selimut beton untuk pelat sama selimut beton untuk kolom atau balok itu berbeda. Untuk pelat berapa? 20, Pak. 20, betul. Ini 20 ya. Nah, lalu habis itu kurangin luas tulangan. Apa? Diameter tulangan. Nah, dapatlah ini. Seperti itu. Oke. Ini rumusnya tuh ada. Ini rumusnya tuh sudah ada di kuliah kita yang minggu lalu. Ini ada di kuliah kita minggu lalu. Jadi dibuka lagi nanti apa di yang minggu lalu. Saya udah share ya itu materinya by the way. Eh, Nanti dilihat aja. Nah, kalau B1 itu kan yang area yang sisi 600. Nah, yang sisi yang pendek B1. Nah, itu berapa sih? Nah, pertama kan kita ada yang pendek C1. C1 berapa? 600. Lalu kita tambah. Kita tambah dua kali dua kali setengah ini apa namanya? Setengah dari D. Kira-kira gitu ya. Dapatlah nilai 764. Sama, yang B2 juga sama, berarti 800. Seperti itu. Oke? Nah, kalau udah dapat ini, udah dapat penampang kritis. Ini kan kita udah dapat penampang kritis ya. Ini saya, sorry, kepencet. Ah, hmm, saya tuh belum biasa pakai ini, pakai tablet. Bentar. Eh, Clear. Oh, nah, oke. Lalu, selanjutnya apa? eh dari setelah kita dapat penampang kritis, kita harus mencari nilai VC atau gaya geser dari tiga kondisi. Ini ada di SNI
Bentar ya, saya tuh kalau ngajar tuh yang biasanya enaknya di whiteboard. Suruh kayak gini tuh agak-agak apa ya? Padahal tablet sih ada, cuman ya gitulah. Nah, ini. Ini ada di pasal 22. Nanti dicek aja. Ini pencet apa nih? Pencet apa nih? Oke. Nah, ini ada di pasal 22 ya. 3 ini tuh ada di pasal 22. Dicek ya, SNI. SNI 2847. Yang paling baru 2019. Oh iya, by the way, kemarin kayaknya saya udah cerita di kelas ya. Nanti kita akan ada lagi SNI baru yang 2026 mestinya ya. 2026 atau 2027. Sekarang lagi proses mau disusun. Sesuai dengan ngikutin ACI 31825. Oke, dari 3 kondisi, pertama, apa sih yang harus kamu cari? Pertama, nilai dari FC, sorry. Pasal berapa sih? Pasal 22, itu kondisi pertama itu adalah, yang harus kamu selesaikan adalah kondisi 0,33 kali akar FC aksen. Nah, ini berapa nih? Apa namanya? 0,33 kali akar FC aksen. Dapatlah ini kondisi pertama. Oke, lalu kondisi kedua. Kondisi kedua, kamu harus pakai persamaan. Ini saya hapus dulu ya, soalnya penuh. Ini kondisi kedua tuh rumusnya kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek ya di ininya apa di SNI-nya, saya agak nggak hafal. 0,17 dikali 1 ditambah 2 beta, 2 per beta dikali akar FC aksen. Ya, itu rumusnya. Nah, beta di sini hati-hati. Beta di sini beda dengan beta di balok. Masih ingat nggak cara nyari beta di balok? Yang 1,05 gitu masih. Ya, yang ada 0,85, bukan 0,5, 0,85. 0,85 terus kalau dia FC itu untuk FC di atas 25, ada 30. 28 lah kalau di SNI, dia apa di bulutnya biasanya jadi 30. Nah, kalau dia di bawah itu kita kalau di bawah itu kita harus apa namanya? Konversi. Ada rumusnya lagi, 1 dikurangin berapa lah itu saya juga nggak hafal. Bisa langsung dilihat di SNI-nya. Lalu yang kalau dia mutu beton tinggi di atas 70 MPa itu bisa langsung pakai 0,65. Dulu waktu saya S3, awalnya saya mau riset di beta itu, nyari nyari beta untuk lentur, tulangan lentur, untuk beton mutu tinggi. Tapi karena satu dan lain hal, saya malah larinya ke ini apa damper, karena waktu itu dapat dapat dana penelitiannya damper. Ya sudah, nggak milih-milih, pokoknya selama ada yang bayarin gas. Jadi saya ganti ke damper. Tadinya awalnya ya itu mau nyari nilai beta untuk lentur, tulangan lentur seperti itu. Nah, eh, balik lagi ke topik. Beta ini beda dengan beta yang tadi kita ceritakan di balok. Nah, atau kolom. Beta ini adalah rasio apa dimensi tulangan, dimensi kolom yang paling panjang dibanding yang paling pendek. Jadi maksudnya rasio ini C2, C1 dan C2 ini, pembaginya itu adalah yang pendek ya. Jadi yang berarti dalam hal ini berarti C2 per C1. Oke, dapatlah betanya tadi berapa tadi? Ini di sini ini ya. 1,33. Lalu tinggal kamu masukin rumus 0,17. Ini beta tinggal dimasukin, FC aksen dimasukin, dapatlah VC nilainya ini. Oke. Ini kondisi kedua ya. Ini kondisi kedua, ini kondisi pertama. Kondisi pertama tadi rumusnya 0,33
kali akar FC aksen. Oke, lalu kondisi ketiga. Nah, ini kondisi ketiga ini yang kita harus pakai nilai alfa. Nah, nilai alfa ini yang tadi, yang pertama kan tadi kolom interior, tadi udah jelas bentangannya ya. Nah, nilai alfa itu 40. Nah, B0 kita ada apa namanya? Ada rumusnya pakai B0. Nah, B0 itu tidak apa deh? Apa di kelas? Oh ya, boleh. Ya, sorry. Jadi Didik, bentar. Didik, pakai headset nggak, Dik? Mau pakai headset? Bentar. Sebentar ya. Nih, Didik. Bentar deh, bentar. Ini bukan wireless. Iya, colok ke situ. Bisa pakai? Ah, iya. Kalau ini ada curi lah. Di 75 tuh. Apa? Ya. Oke ya, lanjut ya. Ya, 75. Dik, pelanin suaranya, Dik. Sorry, anak saya agak ini lagi main game sama temennya. Oke, jadi selanjutnya tadi kita sampai mana tadi ya? Sorry. Kita tadi sampai mana? Tadi, kita nyari yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu persamaannya agak panjang ya. Mungkin saya coret di mana ya? Coret di sini aja nih, di sebelah sini ya. Saya coret di sini. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat langsung di SNI sebenarnya. 0,83 dikali 2 ditambah 2 kali alfa dikali D dibagi B0. That's why kita harus cari B0. Tetap nggak lupa kali akar FC aksen. Gitu ya. Jadi B0-nya kan jelas ya. B0 itu kan area ini ya, area yang di dalam penampang kritis ya. Berarti kan keliling lah, bisa dikatakan keliling lah ya. Keliling dari si penampang kritis tadi ya. Jadi kalau begitu bisa saya katakan berarti ini kan B1 kan berarti atas bawah ya, berarti 2 kali B1 tambah B2. B2 kan atas bawah juga. Itu dapatlah B0. Nah, B0-nya dapat, VC-nya dapat. Nah, sekarang kamu punya 3 kondisi. Coba dari 3 kondisi ini, kondisi 1, kondisi A, kondisi B, kondisi C, yang paling menentukan yang mana? Yang paling menentukan yang mana? Nilai terkecil. Iya, betul. Maksud saya yang mana? Oh, yang C. Yang C ya, oke. Betul. Jadi dari 3 kondisi itu, kita pakai yang nilai 1,6. Dede, suaranya pelanin. 65. 52. Oke. Jadi kita pakai nilai 1618. Nah, VVN kan gampang, tinggal kalikan 0,75. 0,75 tahu dari mana? Dari gaya geser, dari ini ya, koefisien reduksi untuk geser ya. Untuk geser itu 0,75. Oke, lanjut. Lalu habis itu kita cari kekuatan geser. Kekuatan geser pertama kita cari AV. AV saya rasa
udah cukup jelas. Itu adalah luas area geser. Itu apa? Luas area geser itu apa namanya? Rasanya cukup jelas ya. Area gesernya kan B0 tadi dikalikan D. Luas area gesernya B0 kali D. Nah, setelah itu kamu cari nilai VU. VU itu VVN. Nah, setelah itu inti dari semua permasalahan kita adalah kita nyari beban terfaktor kan? Beban maksimumnya ini. W ini. Nah, pertama kamu nyari apa namanya? Area dari si penampang kritis. Nah, itu kurang lebih adalah B1 kali B2. Lalu kamu cari apa namanya? Tributary area. Tributary areanya kan 6 kali 5, 30. Lalu habis itu kamu cari area area di si area ponsnya itu. P itu pons ya. AP itu maksudnya area pons. Nah, area geser ponsnya itu adalah dari apa namanya? Tributary area dikurangin si ininya, si apa? Si area kenampang kritis bersih jadinya. Nah, berarti kurang lebih AT dikurangi AC itu adalah AP. Nah, kalau udah dapat AP, dapat dong WU. WU itu kan rumusnya dari VU dibagi AP. Nah, VU-nya kan kita dapat. VU dibagi AP lah WU. Gitu ya. Maka dapatlah nilai sebesar 23,5 kilonewton per meter. Itu. Kurang-kurang. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Jadi nanti coba latihan di rumah. Untuk yang kiri, yang kanan ya, kanan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, latihan di rumah. Nanti di sini ada ininya, apa? Ada tugasnya. Ini dari ini dari ininya PPT-nya Pak Rajin ini sebenarnya. Ini ada PPT-nya, tugasnya nanti silakan dikerjakan. Oh iya, tapi kalau di sampai minggu depan kita udah gak ada waktu ya. Minggu depan udah UAS kalian. Aku dapetnya boba ya. eh Kalau saya minta kerjakan hari ini, mulai hari ini, mulai besok deh. Kan besok kita ada lagi nih. Ini kalian UAS-nya kapan ya ini ya? UAS beton tanggal berapa ya? Jumat tanggal 13, Pak. Minggu depan persis ya? Hmm. Waduh, minggu depan saya nggak bisa hadir pula. Saya lagi pas banget lagi kalian lagi UTS. Kemarin UTS juga saya lagi di Puslit. Pas lagi saya lagi di Puslit pula itu hari Jumat minggu depan itu. Oke. Bentar. Kalau begitu, No orders. kalau misalnya saya kasih waktu ngerjain tugasnya sampai eh hari Minggu, keburu nggak? Enggak sih, Pak. Oke ya. Hari Minggu deh, sampai hari Minggu jam 12 malam. Saya tunggu ininya apa submission ya. Nanti saya bikinin linknya untuk submit. Tugasnya ini tolong dikerjakan. Ini buat nambahin ini yang ngontrol nilai kalian ya. Tugas ini ya, karena ada persentasenya kan ya lumayan ngontrol. Walaupun nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah. Itu. Semoga ya lulus semua, semoga. Nah, ini tugasnya tolong dikerjakan. Nanti akan saya share materinya. Di submit minggu depan Udah ini. jam 12 malam paling lambat deh. Sorry, kok minggu depan jadinya? Sorry. Hari Minggu, maksudnya hari Minggu ini. Tanggal berapa ya hari Minggu ya? Minggu ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 4 ya. Minggu ini berarti tanggal... Tanggal 8. Tapi tanggal 8 ya. Lagi libur lagi ya. Lagi merayain Idul Adha ya. Oke nggak? Atau mau kalian lebih prefer hari Minggu Sapir atau diperpanjang sampai ngambil waktu UTS UAS? Prefer mana? Minggu sih, Pak. Gimana, Seva?
perpanjang, Pak. Perpanjang. Oke. Coba kalian propose tanggalnya. Tanggal berapa? Sebelum inilah pastinya, sebelum UAS. Kalian propose tanggal berapa? H-1 sebelum UAS saya, Pak. Habis satu kamu masih kerjain tugas. Ya, Iya, ya saya sih oke-oke aja. Ya monggo aja. Oke, nanti saya bikinin linknya. H-1 berarti hari Kamis ya. tujuh, Hari Kamis jam 12 malam ya. Saya tunggu ya. 31. Kalau lewat berarti sesuai ketentuannya Pak Surajin biasanya nilainya dikurangin ya. Malah ini ya, kalau Pak Surajin malah nggak dinilai ya. Ya kalau saya sih saya kurangin aja lah. Saya nggak ini. Tapi harapan saya jangan telat semua. Nanti saya kan ada deadline untuk masukin nilai. Pokoknya sampai waktu ini apa? Ini kan udah panjang banget ya, udah hampir seminggu ya. Kalau sampai Kamis itu berarti lebih dari seminggu malah. Ini kan sekarang masih hari Rabu sebenarnya. Oke. Jadi silahkan nanti saya buatkan link untuk submitnya. Kita akan apa? Punya waktu sampai hari Kamis jam 12 malam. Ya. Ini untuk materi yang ini. Materi yang apa? Yang hari ini. Oke, lanjut. Ini saya tutup dulu. Udah ada materi lagi soalnya. Ada satu materi lagi, yaitu direct method. Sorry. Sebentar saya cari filenya dulu. Tea and ice cream. Oke. Sebentar. Pak saya. 10, tadi 11. Ini berarti 12. Tea sama ice cream. Ini kelihatan nggak ya? Edwin kanan itu apa? PowerPoint saya belum terinstall ya. Sepertinya udah ya. Oke, kita sekarang lanjut ke tetap dua arah. Kalau kemarin kan momen ekivalen, sekarang ke DDM ya. DDM itu apa? DDM itu yang pakai ini, yang pakai tributary area juga, yang pakai strip-strip itu loh, ada area middle strip, column strip, atau bahasa Indonesia lajur kolom, lajur tengah. Nah ini, metode direct ya, atau biasanya lebih terkenal tuh DDM, disingkatnya DDM, Direct Design Method. Seperti itu. Nah kita ini dulu ya, kita intro dulu. Ya by the way, untuk DDM ini contohnya banyak banget ya. Kalau nggak salah ada 2 ya, ketiga ya. Saya share di itu waktu itu. Udah udah lihat ya, waktu itu yang saya pernah share buku saya. Udah pada terima ya? Sudah ya? Oh, buat sandwiches and coffee. Oke, saya anggap Maaf Pak, bukunya di-share di mana ya Pak? saya lupa sih. Saya share titip lewat salah satu perwakilan kalian atau saya share di Google Classroom. Saya lupa. Mungkin ada yang bisa bantu saya nggak? Chef Seva atau kemarin siapa ya? Satu lagi itu. Kalau di Ini Google Classroom sih belum ada sih Pak. yang ada dengan Pak Sugeng. Kayaknya nggak ke saya, mungkin ke Gani mungkin. Oh, Gani ya. Gani bisa bantu jawab? Kalau yang di GCR nggak ada ya? Nggak ada Pak di GCR. Di GCR belum ada Pak. Oh iya, GCR yang ada Pak Sugeng ya? Tak, coba ya, saya lihat. Saya lupa. Bentar, GCR.
Cuma satu ya. Coffee and tea. Hmm, GCR, SPB. Yang mana ya? Yang 53 apa yang 100 ya? Yang ada Pak Sugengnya yang mana ya? Ini kah? Iya ini saya share ini. Oh, ini doang ya? Oke, nggak ada. Coba saya lihat WA. Bentar. Saya lihat WA. Tuh, itu Dani. Siapa namanya? Gani apa Dani ya? Gani, Pak Gani. DHANI ya? Iya. Saya udah nyimpen namanya harusnya. Ada Pak keluar. Dani. Ada ya? Gani ya? Saya nyimpennya Gani ternyata. Santoso. Oh, satu lagi siapa ya yang biasa sering kontak saya selain Seva? Hmm, siapa? Coba ada yang bisa bantu ingetin saya namanya? Si Gani, Pak. Selain Gani, siapa? Yang kemarin barengan saya ke Baja itu, siapa? Ulil, Ulil. 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 Coba saya lihat Ulil. Oke, Ulil. Gak ada juga ya. Saya share kemana ya? Ke Seva nggak ya? Nggak ada, Pak, katanya. Share ke siapa ya? Saya lupa lagi. Iya, nggak ada. Hmm, iya, ya udah sorry sorry. Saya lupa. Apa saya share-nya ke Bulisa ya? Waktu itu Bulisa minta juga soalnya. Saya lupa ya. Oke, nggak ada betul. Nggak ada. Ini material. Ini yang Si minggu Jun lalu udah ya. selesai belum? Bentar, ini yang oh iya. Oh iya, Ini iya. belum. Oke, iya nggak ada. Sorry. Habis ini nanti saya share. Nanti saya share. Kalau misalnya besok saya belum share, tolong ada yang ingetin saya ya. Em, Pak, ya, sama materi yang diajarin sama Bu Lisa tuh belum di-share juga, Pak. Kalau saya nggak tahu bisa sih masalahnya katanya. Bu Lisa tuh ngisinya pakai materi apa. Yang sama kayak Pak Surajin sih, Pak, materinya. Lama. Oke, Sama, bentar. Pak. Sebentar. Itu udah saya share kalau itu. Sebentar. Eh, ini 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 kah? Ini kah? Yang setelahnya, Pak, yang perhitungan one way slab, Pak. Ya tapi yang ini udah ya. Kalau ini ya maksudnya materinya ini ya. Iya, Pak, yang one way, Pak. Pertemuan 3, 4, dan seterusnya, Pak. Ini saya yang bikin. Ini saya diminta Bu Lisa bikinin apa ininya ngambil apa cari sumbernya. Saya berhasil mengkontak mantan muridnya alumni kalian, alumni sini juga, teman kalian, kakak kelas kalian mungkin. Saya dikasih Pak Sugeng. Saya ketik ulang itu. Sebentar. Berarti bentar, ada di sini mestinya. Sebentar. Saya pastiin dulu ya supaya nanti saya nge-share-nya nggak keliru. Teaching. eh, Kedua, Biscuit and coffee. PT. Yang apa? Isinya yang apa?
Yang tadi kan mid 1, mid 2, mid 3. Yang one way, Pak. Tentang one way slab perhitungan gitu, Pak. Bentar. Ini, yang kayak gini, ini bukan? Yang kayak gini bukan? Iya, Pak. Oh ini ya, oke. Ya wis lah, saya kirim sekarang aja dah. Lupa nanti saya. Ntar. Saya kira tuh materinya sudah di-share. Tapi ini belum saya PPT-in sih. Belum saya PDF-in sih. Tapi saya gabung dulu, nanti saya eh apa titip atau saya iniin deh. Nanti saya masukin ke Google Classroom. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjut ya. Berarti materinya sama ya? Soalnya kemarin saya nanya ke kalian di kelas katanya beda materinya, bukan dari ini PPT ini. Waktu kalau nggak salah minggu lalu di kelas tuh saya nanya sih ke kalian. Ada yang jawab, saya lupa tapi siapa yang jawab. Eh, Materinya pakai materi yang format kayak gini nggak? Kayaknya jawabannya bukan. Jadi makanya saya nggak share lagi. Tapi anyway nggak apa-apa. Nanti saya share lagi. Oke, tadi 11 sih. Sekarang 12. Oke, kita masih berkutat dengan dua arah, plat dua arah. Jadi di apa namanya? Di metode dua arah tuh selain ekivalen momen atau momen ekivalen, kita ada namanya metode direct atau lebih dikenal di DM. Direct itu apa sih panjangannya? Lupa saya. Direct design method ya. Tapi biasanya saya nyebutnya metode direct DDM atau DDM lah paling gampang diingat gitu ya. Nah, DDM itu cirinya itu adalah ini dia nyarinya itu lewat column strip, middle strip itu yang ini ya. Saya mau nunjuk kayak apa ya? Ini. Nah, ini yang column strip, ini yang middle strip. Yang ini juga middle strip. Warnanya saya pisah deh, saya bedain. Middle strip itu yang ini. Upgrade dulu deh. Di luar yang column strip, itu adalah middle strip. Oke. Lalu kalau yang di pinggir, yang ini juga ini warnanya kuning deh. Middle strip. Column strip, column strip, ini column strip. Gitu ya. Ini column strip. Itu untuk yang DDM. Clearkan, kita lanjut. Biasanya nih kalian nih kalau kasih teori kayak gini nih, ini nih biasanya lebih senang kalau ada contoh soal. Tapi sebenarnya teori itu penting dan itu lebih penting dari menurut saya dari sekedar contoh soal itu. Nah, kita tadi ada kalau itu kan bahasa Inggris ya tadi ya, middle strip, column strip gitu. Nah, kalau udah diterjemahkan di SNI itu misalnya namanya lajur. Ada yang nyebutnya jalur, ada yang nyebutnya lajur. Tapi isinya apa? Ininya sama, konotasinya sama. Lajur atau jalur itu sama aja. Jalur kolom atau lajur kolom, lajur tengah sama ya. Seperti itu. Berarti 20 Nah, ini ada beberapa ketentuan di SNI pasal 8 yang harus kamu penuhi. Nah, pertama, sedikitnya minimal harus terdapat 3 bentang menerus dalam masing-masing arah.